Bapak Ibu. Malam ini adalah sesi ke-26 dengan tema janji Allah kepada Abraham. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati program ini, khususnya malam ini, agar banyak dari kami mengerti janji-janji Allah pada Abraham, yang kemudian turun-temurun merambat menjalar terus, bahkan sampai hari ini. Bapa pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan sharekan dulu screen-nya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, janji Allah ini sering disalah mengerti oleh banyak orang. Oleh sebab itu malam ini kita akan khusus membahas tentang janji apa saja. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dalam hal apa saja. Kita harus mengerti secara lengkap supaya kita tidak salah dalam pengertian kita. Supaya kita mengerti dengan benar. Ya. Sebagian orang menganggap janji Abraham ini hanya soal kekayaan duniawi. Kita harus tahu janji-janji Tuhan kepada Abraham itu satu apa saja. Yang kedua, mana yang paling penting dari seluruh janji itu. Yang ketiga, apakah janji-janji itu semuanya masih berlaku sampai hari ini? Baik, kita akan lihat satu persatu ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita harus baca lagi. Sebab ini merupakan dasar dari semuanya. Mari kita baca ya. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, ya, disuruh pergi dari negerimu, dan kita tahu negeri itu yang saya ulangi, saya bacakan ya. Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Waktu itu Abraham namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram disuruh Tuhan untuk keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim. Ke mana? Ke negeri yang nanti ditunjukkan Tuhan. Belum tahu. Ya. Oke, ayat keduanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 1-3 ini menjadi dasar dari ayat-ayat berikutnya. Ya, sebentar saya share dulu screen-nya. Ya. Jadi kejadian 12 ayat 1-3 tadi sudah kita baca. Abraham disuruh keluar dari negeri asal, Ur Kasdim, ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberkati Abraham dan membuat namanya menjadi masyhur. Dan Abraham akan menjadi berkat. Dan yang ini luar biasa nih. Sebagai pembelaan Tuhan bagi Abraham, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Tuhan akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada Abraham. Dan mengutuk orang
yang mengutuk Abraham. Terjemahan ini pernah kita bahas. Sebenarnya terjemahannya adalah yang lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan mengutuk orang yang anggap enteng, menganggap remeh Abraham. Tuhan serius membela Abraham sebab ada misi yang sangat penting yang dititipkan kepada Abraham dan generasi keturunannya. Ya, ini merupakan janji. Janji-janji yang pertama kita akan bahas dari yang pertama. Ya, janji yang pertama. Ya. Janji yang pertama, Allah akan memberikan, Tuhan akan That's what I memberikan. reckoned. Yang pertama, Allah akan memberikan Kanaan kepada Abram dan keturunannya. Nanti, kalau kita baca kisahnya di minggu-minggu mendatang, ayat demi ayat kita akan sisir satu persatu, sangat rinci. Nah, nanti kita akan mendapatkan bahwa Abraham berjanji akan memberikan Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Dan janji itu diulang-ulang. Nanti detailnya minggu-minggu ke depan kita akan menyusuri ayat demi ayat sampai pasal 25 dan Abraham mati akhirnya. Ya. Kejadian 15 ayat 1 contohnya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi wilayahnya besar sekali sebenarnya. Ya. Dan itu diulang-ulang oleh Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham adalah soal tanah Kanaan di bumi, yaitu Israel dan sekitarnya itu sebenarnya. Janji itu, tanah itu akan diberikan kepada keturunan Abraham. Makanya janji itu sampai hari ini kita melihat bahwa tanah Israel berdiri lagi menjadi milik keturunan Abraham. Ya, kita lihat di peta, petanya ada di situ. Oke, itu yang pertama. Janji yang pertama, tanah Kanaan di bumi. Janji yang kedua, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya tentu saja. Kita tahu bahwa Sarai itu, yang namanya masih Sarai ya, nanti menjadi Sarah. Mandul. Jadi, kalau Tuhan berkata Abraham akan menjadi bangsa yang besar, artinya Sarai akan memiliki keturunan nantinya. Nah, detailnya nanti kita akan lihat di minggu-minggu mendatang. Sarai sudah tua, sudah nenek-nenek. Abraham juga sudah tua, sudah 100 tahun umurnya. Kok mau punya anak sehingga Abraham tertawa dalam hatinya. Sarai juga tertawa. Makanya nanti lahir anak itu dinamakan tertawa. Ya. Itu karena mereka tertawa. Namanya Ishak. Nanti kita akan lihat. Oke. Tuhan berkata demikian. Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham seperti debu tanah jumlahnya. Itu Kejadian 13 ayat 16. Seperti bintang-bintang di langit jumlahnya. Kejadian 15 ayat 5. Bapak Ibu ingat, kalau kita baca Alkitab, jangan letterlux, selalu harafiah. Harus mengerti gaya bahasa yang digunakan. Ya. Kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu perhatikan, data ini saya ambil sore tadi, dan ini data live, update maksudnya. Update per data kemarin. Per 17 November
2020, sekarang kan tanggal 18 ya, jadi kemarin itu Israel populasinya 8,7 juta, sedangkan China 1,4 miliar. Jadi Israel kalau jumlah penduduknya dibandingkan China, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan jangankan China, dibandingkan Indonesia saja, Indonesia per kemarin 274 jutaan. Tidak ada 1%-nya dibanding Indonesia saja. Jadi kalau secara jumlah, penduduk Israel tidak banyak. Makanya kalau baca ayat tadi, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti debu tanah. Itu pasti banyak sekali. Ternyata tidak. Populasi Israel segitu. Makanya kalau baca Alkitab harus lihat konteksnya, jangan letterleks. Nanti setiap kalimat diterapkan hari ini. Bintang di langit itu tak terhingga. Bukan begitu. Ya, kita lihat dulu. Ini datanya. Israel itu satu, tanahnya kecil, dan populasinya kira-kira 0,11% dari total populasi dunia. Nggak ada 1%-nya populasi dunia. Jangankan 1%, hanya 1/10% dari total penduduk dunia, populasi dunia. Jadi sangat kecil, areanya juga kecil. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana mengartikan ayat ini? Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham seperti debu tanah jumlahnya. Seperti bintang-bintang di langit. Nah, bagaimana itu? Nyatanya tidak. Ada banyak kemungkinan, Bapak Ibu. Yang jelas Alkitab tidak pernah salah. Manusia yang salah mengerti. Ada banyak kemungkinan. Yang pertama, ketika itu Sarai mandul. Jadi Sarai akan memiliki keturunan yang banyak. Ya, jutaan sudah banyak. Kalau hari ini menjadi jutaan itu sudah banyak. Dari awal mulanya mandul, jadi gaya bahasa. Kemungkinan kedua, memang keturunan itu akan banyak sekali, tidak bisa terhitung nantinya. Sebab yang dinamakan keturunan Abraham bukanlah yang secara fisik. Nanti di kitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus yang berkata itu. Ketika Tuhan berdialog dengan orang Israel, Tuhan bicara kamu hamba. Tapi orang Israel berkata, bagaimana kami hamba? Kami adalah anak Abraham. Tapi Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya anak Abraham adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, yang melakukan firman. Jadi yang dimaksud keturunan Abraham nanti di Perjanjian Baru ditekankan Tuhan Yesus bukan keturunan secara fisik, tapi secara rohani, yaitu yang melakukan kehendak Dia. Ya, jadi kemungkinan banyak, tapi yang jelas bukan soal jumlah saja. Kalau jumlah dibandingkan hari ini tentu sedikit, tapi kalau jumlah dibandingkan hari itu mungkin itu sudah banyak sekali. Ya, oke. Jadi yang dimaksud menjadi bangsa yang besar itu tentu bukan hanya dalam hal jumlah penduduk atau luas daerahnya, luas negaranya. Ya, kita bisa memprediksi bahwa bangsa yang besar yang dimaksud oleh Tuhan adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Besar dalam arti bukan hanya jumlah, tapi pilihan. Hari ini kita lihat besarnya dalam hal militer. Kuat sekali meskipun negaranya kecil. Dalam hal politik, keuangan yang menguasai keuangan dunia. Orang-orang Israel. Yang menguasai iptek juga orang Israel. Jadi bangsa yang besar. Bukan besar dalam jumlah atau area luas negaranya ya.
Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, poin yang ketiga. Tuhan memberkati Abraham. Kan tadi ayatnya sudah kita baca. Dan itu terjadi. Selama hidupnya, Abraham hidup diberkati secara jasmani. Ia kaya raya, emasnya banyak, perak, dombanya banyak, kambingnya banyak, hamba-hambanya banyak. Secara jasmani ia kaya raya. Dan ia juga terkenal menang perang terhadap raja-raja yang menculik Lot. Itu nanti kita bahas minggu depan. Menang perang dan sebagainya. Jadi Abraham juga terkenal di zaman itu. Dan tentu saja Abraham akan diberkati secara rohani, itu sudah pasti. Sebab ia memiliki persekutuan dengan Tuhan secara eksklusif. Kalau kita baca kisahnya, kita akan melihat Allah menemui Abraham. Tuhan menampakkan diri pada Abraham. Dan Tuhan datang bersama malaikat menemui Abraham. Oh, ini luar biasa. Tokoh yang satu ini diperlakukan luar biasa oleh Tuhan. Abraham mendapatkan pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Masih ingat tadi? Barang siapa yang memberkati kamu atau berbuat baik kepada kamu, aku akan berbuat baik kepada mereka. Memberkati mereka. Tapi barang siapa yang menganggap remeh atau anggap enteng kamu, aku akan mengutuk dia, menghancurkan dia. Pembelaan Tuhan kepada Abraham luar biasa. Nah, keturunan Abraham menikmati berkat itu sampai hari ini. Poin yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Jadi Abraham diberkati ya. Kaya raya ya. Tapi yang lebih penting bukan kaya rayanya, rohaninya. Karena Tuhan menampakkan diri kepada Abraham beberapa kali. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang keempat, poin keempat. Tuhan membuat nama Abraham masyhur. Di zamannya saja, Abraham sudah masyhur. Di kalangan raja-raja, Abraham sudah masyhur. Ya, ia ke Mesir, bertemu Raja Mesir. Hubungannya baik. Nanti ketemu Abimelek, ia juga mempunyai hubungan yang baik, bahkan mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Ya, ini di Rabu-Rabu mendatang. Nah, jadi di zamannya saja Abraham sudah masyhur. Abraham dibuat Tuhan namanya akan masyhur. Abraham kita tahu ia menjadi tokoh leluhur, patriark yang pertama. Sehingga sangat dikenal di antara orang Israel, bahkan seluruh dunia sekarang. Mereka bangga sebagai anak Abraham, keturunan Abraham. Ya. Nah, kemudian orang Kristen mengenal Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Abraham luar biasa dipakai sebagai embel-embel bahwa Allah yang benar itu Allahnya Abraham. Menjadi masyhur. Nama Abraham disebut-sebut di Alkitab. Muncul di Alkitab sebagai tokoh-tokoh yang penting, tokoh yang penting. Dan Abraham terkenal sebagai bapak orang beriman. Nama Abraham menjadi masyhur sesuai dengan janji Tuhan. Ya. Oke. Poin kelima. Abraham akan menjadi berkat. Firman Tuhan berkata begini. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi kalau Abraham disuruh hidup tidak bercela, mengapa? Karena Tuhan mau membuat perjanjian dengan Abraham. Ya, Bapak Ibu ingat ya, kalau kita baca kisah Abraham, kita harus menangkap
konteksnya dengan benar. Ya, jadi jangan asal baca. Abraham diperintahkan untuk hidup tak bercacat, tak bercelah. Sebab Allah akan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Abraham menjadi berkat bagi bangsa dan keturunannya dengan cara menjadi teladan. Abraham mau dijadikan teladan meskipun Abraham ternyata punya banyak kekurangan juga. Hidup tak bercela dan ketaatannya dan persekutuan yang dengan Tuhan sangat memberkati keturunannya kelak. Karena janji-janji kepada Abraham turun juga ke keturunannya. Ini yang perlu kita camkan baik-baik, bahwa janji itu terus mengalir melalui keturunan Abraham. Ya, jadi kalau dikatakan Abraham menjadi berkat, sejak hari itu Abraham sudah menjadi berkat. Meskipun dengan segala kekurangannya. Ya, oke. Nah, ya, poin ke-6. Pembelaan Tuhan kepada Abraham itu sangat luar biasa dan itu harus menjadi eh, pegangan kita bahwa Allah sangat serius terhadap misi penyelamatan umat manusia. Sangat serius. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hidup di dalam jalan Tuhan, Tuhan sangat serius menyelamatkan, menjadikan kita, memberkati kita, dan menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Jadi kalau ada orang yang mensabotase, menghina, menganggap enteng, orang itu akan dikutuk oleh Tuhan. Pasti. Sebab ia menghina pekerjaan Tuhan. Tapi barang siapa mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berbuat baik juga kepadanya, memberkati. Itu dijelaskan berkali-kali dalam ayat ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Atau menganggap enteng, atau menganggap remeh, atau menghina, akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini banyak orang menghina, bahkan menghina Tuhan, orang-orang itu sebenarnya sudah hidup di bawah kutuk. Jadi kalau hari ini masih kelihatannya aman-aman saja, nggak lama, sebentar juga mati kita. Orang-orang itu juga akan mati, saudara. Nggak lama kok, mati nanti. Dan pasti dikutuk oleh Tuhan, dihancurkan. Banyak manusia tidak takut hidup untuk diri sendiri, tidak ikutan pekerjaan Tuhan. Ikut itu bisa macam-macam. Bisa melalui dana, waktu, dan seluruh hidupnya. Apa saja yang ia lakukan, ikut mendukung nggak pekerjaan Tuhan? Menjadi saluran berkat nggak? Seperti Abraham yang memberkati sesamanya. Ya, Tuhan akan bela pekerjaannya. Pembelaan Tuhan all out. Sebenarnya Tuhan bukan sedang membela Abraham karena Abraham baik atau bagaimana. Bukan. Karena Abraham dititipi misi penyelamatan umat manusia melalui Abraham. Ya. Tuhan memastikan misi utama melalui hidup Abraham tidak terganggu. Sehingga seluruh kaum di muka bumi dapat mengakses berkat itu. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Melalui Abraham dan keturunannya. Ini poin ke-6. Poin ke-7. Dalam Kejadian 12 ayat 3, kita baca sekali lagi ya. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan, nah ini dia. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat
berkat. Ingat baik-baik, olehmu semua kaum di muka bumi, bukan hanya sebagian. Semua kaum di muka bumi, seluruh manusia di muka bumi akan mendapat berkat. Itu olehmu, oleh Abraham, melalui Abraham. Maka semua manusia di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi yang ditawarin berkat itu seluruh manusia, bukan sebagian manusia. Makanya teori predestinasi pasti salah. Setiap ayat yang kita baca tidak pernah Allah memilih sebagian selamat, sebagian dibinasakan. Nggak ada itu di Alkitab. Ini contohnya. Olehmu semua kaum, semua manusia di muka bumi akan mendapat berkat. Itu maksudnya. Ya, Kejadian 12 ayat 3. Nah, berkat ini jangan diartikan berkat kekayaan. Saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang sering bicara soal berkat Abraham. Tapi yang mereka maksud berkat Abraham di situ kaya rayanya. Waduh, Alkitab kok dipilih-pilih begitu, diselewengkan begitu ya. Diubah-ubah artinya. Ini orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tidak mau belajar lagi. Sudah tidak mengerti tapi tidak mau belajar. Sudah tidak tahu, nggak mau belajar. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Itu namanya menganggap enteng didikan Tuhan. Orang yang demikian sudah hidup di bawah kutuk sebenarnya. Karena ia tidak mungkin mengasihi Tuhan dengan benar. Sebab ia suka-suka sendiri. Berkat ini bukan berkat kekayaan saja. Kalau soal kekayaan, keturunan Abraham yang diberikan warisan itu, warisan tanah, bangsa yang besar. Bukan umat percaya perjanjian baru. Harus ingat itu. Berkat ini sebenarnya adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Bapak Ibu yang baru ikut sekali dua kali, diulang dari sesi awal. Online Bible Study ini sudah kita bahas. Proto Evangelion atau Proto Evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Injil yang pertama. Berita baik yang pertama. Adam yang harus binasa. Ternyata diperpanjang oleh Tuhan agar memiliki keturunan. Dan melalui keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Nah, ini sebenarnya adalah janji mesianik. Janji akan datangnya Mesias. Itulah yang akan digenapi dalam hidup Abraham dan keturunannya. Nah, ya, jadi itu yang dimaksud olehmu kaum di seluruh muka bumi akan mendapat berkat semua kaum. Artinya semua kaum di muka bumi akan mendapat kesempatan, akan diberi tawaran karena Mesias akan mati buat semua manusia. Jadi berkat yang dimaksud yang sampai ke seluruh kaum di muka bumi yaitu keselamatan bagi umat manusia, bukan berkat jasmani. Mesias lahir dari orang Yahudi. Itu maksudnya. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 22. Ini kata Yesus loh. Yang berkata-kata adalah Tuhan Yesus sendiri. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya Sang Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Yesus lahir dari bangsa Yahudi. Memang ini sudah dinubuatkan.
Jadi banyak orang tidak percaya. Ya. Melalui Israel kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Serta peninggalan historis yang sampai hari ini ada. Bukti-bukti Alkitab kita benar. Bangsa Israel masih ada. Tetapi seluruh bangsa yang ada di Alkitab yang disebut-sebut Edom dan sebagainya sudah tidak ada hari ini. Tapi Israel tetap ada. Mengapa? Karena Israel inilah yang akan menjamin berkat itu sampai ke ujung bumi. Berkat itu melalui Israel, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Israel dijagai Tuhan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali sebagai saksinya. Kalau kita membaca di kitab Wahyu, itu ada 2 saksi di akhir zaman. Yang pertama, yang memiliki kesaksian Yesus. Yang pertama, yang memiliki hukum. Kalau kita bicara hukum di lingkungan orang Yahudi ini, karena Alkitab kita meskipun kitab Wahyu yang menulis orang Yahudi. Kisahnya tentang orang Yahudi juga. Karena ini sastra Yahudi sebenarnya, meskipun ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kitab Wahyu menulis di sana, berkisah bahwa Mesias itu, ya, dari langit yang sekarang, bumi yang sekarang, sampai langit baru, bumi baru. Jadi, 2 saksi tadi di kitab Wahyu dikisahkan. Yang pertama, yang memiliki hukum. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau, orang Yahudi zaman itu, kalau ngomong soal hukum artinya apa? Taurat, betul. Hukum Taurat. Jadi dikisahkan 2 saksi Tuhan, di pihak Tuhan, di akhir zaman. Yang pertama, yang memiliki Taurat. Siapa itu? Orang Yahudi, orang Israel. Jadi orang Israel pasti ada terus sampai kesudahan zaman sebagai saksi soalnya. Yang kedua, yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang memiliki kesaksiannya Tuhan Yesus? Orang percaya, kita semua. Makanya kita semua yang menjadi saksi di akhir zaman, 2 saksinya. Ya. Di Alkitab selalu kalau kita bicara saksi, minimal 2. Hukumnya demikian. Oke ya, jelas ya? Jadi melalui Israel, kita mengenal Allah yang benar. Peninggalan historisnya ada semua. Melalui Israel juga dan kita akan menjadi saksi di akhir zaman. Biarlah orang melihat hanya Israel dan orang percaya saksinya. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya saksi Tuhan ini akan dimusuhi oleh antikris. Itu sebabnya saksi Tuhan ini, 2 ini, musuhnya pasti setan. Sebab kalau satu memegang hukum Tuhan, satu pengenalan kesaksian Kristus, dimusuhi, pasti musuhnya dari pihak kegelapan, pasti. Ya. Kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran ini secara lengkap, maka kita akan melihat suasana dunia ini kita mengerti. Ya. Jadi kita belajar tentang Abraham bukan mau berhenti di zaman itu. Dampaknya sampai hari ini. Bahwa Israel berdiri sekarang. Bahwa ialah yang mewarisi dan memperkenalkan Allah yang benar. Bahwa nanti sampai akhir zaman, orang percaya dan Israel yang akan menjadi saksi Kristus. Saksi Tuhan. Sehingga banyak orang kalau mau tahu Tuhan yang benar, 2 saksinya. Tanya pada Israel, tanya pada orang percaya, orang Kristen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi
Jadi ada 7, minimal 7 janji ini kepada Abram, ya. Tapi ada hal yang penting yang kita perlu perhatikan, yaitu iman Abraham. Di kitab Ibrani, di situ dijelaskan sangat jelas. Banyak orang salah mengerti selama ini. Coba Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, gak pikir-pikir. Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham ini imannya luar biasa. Disuruh pergi ke suatu negeri yang ia tidak tahu, ia jalan aja, berangkat aja. Iman macam inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Ketika disuruh Tuhan apa saja, diperintah Tuhan apa saja, siap Tuhan akan kulakukan. Begitu. Hari ini banyak sekali orang yang menentang perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Hari ini para teolog, sebagian teolog maksud saya, mengatakan manusia kok disuruh sempurna. Melawan Tuhan. Ya. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Jadi Abraham sebentar saja sudah sampai ke Kanaan. Kalau Bapak Ibu ukur dari Ur Kasdim ke Haran, itu sekitar berapa? Nggak sampai 200 kilometer. Haran ke Kanaan sudah dekat. Paling 100 kilometer belum tentu ada, kurang lebih. Jadi Abraham sudah sampai di Kanaan. Sebentar saja sudah sampai. Tapi ayat 9, Ibrani 11 ayat 9 berkata apa? Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Abraham merasa ia ada di tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Nanti Ishak dan Yakub juga kemahnya di sana. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di perjanjian baru, pengetahuan bertambah. Ditulis dalam kitab Ibrani, sesungguhnya Abraham tidak menanti-nantikan tanah yang dijanjikan itu di bumi. Sesungguhnya Abraham tidak menantikan Kanaan. Nanti kalau Rabu depan kita membahas soal Abraham ya, kita akan tahu ketika Sarah istrinya meninggal, mati, ia membayar loh, membeli tanah itu. Padahal orang-orang menawarkan gratis, ini kan milikmu, terserah kau. Tapi Abraham tetap mau bayar. Ia merasa asing di tanah Kanaan di bumi ini. Dan di situ ia tinggal di kemah. Kemah, bukan rumah. Sementara maksudnya. Dengan Ishak dan Yakub. Ya. Yang ia nantikan adalah kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan, yang dibangun oleh Allah. Bukan yang di bumi. Ya. Ini kita harus mengerti loh. Banyak orang mengertinya surga itu di bumi, tanah perjanjian di bumi, Abraham belum sampai Kanaan, salah mengerti semua. Makanya bacanya mesti benar. Ya. Ayat berikutnya 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi sebenarnya ketika Abraham sampai di Kanaan, Tuhan berkata, negeri ini akan kuberikan kepada keturunan. Makanya yang menerima negeri Kanaan di bumi ya keturunan Abraham. Tapi untuk Abraham tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kenapa? Sebab nah kita baca terus. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Jadi seolah-olah belum sampai gitu. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Di bumi ini orang asing dan pendatang. Kalau kita pelajari yang dimaksud adalah musafir di bumi ini. Jadi
Orang-orang beriman ini adalah musafir di bumi, bukan permanen residen, tapi temporary resident, penduduk sementara, karena rumah mereka bukan di bumi. Ayat 16 menjelaskan begini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi sebenarnya Abraham tahu ketika sampai di Kanaan, pasti bukan ini yang dimaksud Tuhan. Gitu. Tapi kalau untuk keturunan Abraham ya memang ini, tanah Kanaan itu. Tapi Abraham tahu yang ia rindukan adalah Kanaan surgawi, tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kotanya di langit baru, bumi baru. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Inilah iman Abraham. Ya. Rabu depan kita akan bahas soal Ishak dan Ismail. Ini ada hal-hal yang menarik juga di sini, Ishak dan Ismail. Ya, nanti kita bahas Rabu depan. Nah, jadi malam ini kita sudah belajar secara singkat apa janji Allah kepada Abram. Abram dijadikan bangsa yang besar, keturunannya tentu saja. Dia akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Suatu ungkapan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Abram yang satu orang dengan Sarai, satu orang yang sudah tua dan mandul akan menjadi jutaan nanti. Dan itu terbukti hari ini. Meskipun kalau dibandingkan penduduk dunia, Israel kecil sekali, 0,11%. Ya, menjadi bangsa yang besar. Memiliki tanah, yaitu tanah Kanaan yang menjadi Israel hari ini. Kemudian apalagi? Namanya akan masyhur. Terkenal sampai hari ini. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau orang Israel, Abraham bapa leluhur mereka. Luar biasa ya. Nah, janji apa lagi? Ada 7 tadi. Abraham harus menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui Abraham semua akan diberkati. Nah, berkat yang dimaksud, berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus, Mesias. 2000 tahun kemudian Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini luar biasa ini. Hari ini kita sudah melihat semuanya dicatat di Alkitab kita. Dan catatan ini akurat, sesuai historis, sesuai arkeologi. Jadi kalau ada cerita yang berbeda ya nggak tahu asalnya dari mana. Ya, Rabu depan kita akan melihat sebenarnya yang dipersembahkan Ishak atau Ismail. Masalahnya apa dengan Ismail ini? Apakah ada masalah atau tidak? Banyak orang belum apa-apa sudah negative thinking tentang Ismail. Padahal belum tentu. Nanti kita lihat ya teksnya ya. Belajar itu harus akurat, tidak boleh meleset. Oke? Jadi dampaknya, kita punya dampak hari ini. Oh, rupanya Tuhan kita, Allah kita itu begitu. Membela pekerjaannya serius. Sama seperti Abraham kalau kita sekarang melakukan kehendak Tuhan. Artinya ada di pekerjaan Tuhan. Atau hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kita. Maka Tuhan akan membela kita. Pembelaan Tuhan itu luar biasa pasti. Sebab roh Allah tinggal dalam diri kita. Pembelaan ini jangan diartikan, oh pasti kaya di bumi dan seterusnya.
Harus ingat, tujuan semuanya ini adalah keselamatan. Bukan keselamatan tubuh kita, tapi keselamatan jiwa kita. Bukan keselamatan secara fisik tubuh ini, tapi keselamatan jiwa. Itulah sebabnya Abraham tahu ia merindukan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Langit baru, bumi baru. Ia hanya melambai-lambai, belum dapat. Nanti. Ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah berjanji, ia pasti tepati. Kiranya kita semua menjadi anak-anak Abraham. Bukan anak dalam arti fisik atau genetik, tetapi anak karena melakukan kehendak Tuhan. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.